Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anggun Veronica Borosyombing dengan NPM 2213200030 dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis dari kampus Universitas Metodis Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Reaksi kimia yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya akan menjelaskan yang pertama, reaksi oksidasi, reduksi, atau sering kita kenal dengan reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang disertai perubahan bilangan reaksi atau reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron antar zat. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Yang kedua, reaksi reduksi. Reaksi reduksi merupakan kebalikan dari reaksi oksidasi sebelumnya, di mana reaksi reduksi merupakan reaksi penangkapan elektron atau pengurangan bilangan oksidasi. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Kehidupan kita sehari-hari, di mana saya setelah menyediakan setengah gelas air putih, garam, dan satu buah baterai ya teman-teman. Dan kita menggunakan satu alat bantu yaitu sendok plastik ya teman-teman. Di mana saya akan melarutkan garam ke dalam air putih. Saya akan melarutkannya. Kita aduk-aduk sampai garamnya benar-benar larut di dalam air. Sepertinya kita tambah dikit lagi. Garam yang sudah kita larutkan di dalam air sudah larut ya teman-teman. Garam tersebut sudah larut di dalam air ya teman-teman. Kita akan memasukkan baterai di dalam air larutan dengan posisi begini ya teman-teman. Sudah, kita lihat apa hasilnya. Ada gelembung-gelembung yang keluar dari dalam baterai tersebut. Gelembung-gelembung yang keluar dari baterai tersebut menunjukkan adanya aktivitas pelepasan oksigen atau yang biasanya kita kenal dengan reaksi reduksi. Yang kedua adalah reaksi pengendapan, di mana reaksi pengendapan adalah suatu benda padat yang tidak dapat larut di dalam benda cair, atau malah sebaliknya, suatu benda cair yang tidak dapat menyatu atau larut di dalam benda cair. Contohnya, air dan minyak. Minyak tidak dapat larut di dalam air. Yang kedua, sering kita lihat di dalam pembuatan kopi. Kopi tidak dapat larut di dalam air karena kopi memiliki residu ampas. Saya akan mempraktikkan contoh reaksi pengendapan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah 3 buah gelas berisi air putih, garam dapur secukupnya, 1 bungkus kapal api instan, dan minyak makan secukupnya, di mana saya akan menggabungkan 3 bahan tersebut ke dalam 3 air putih, di mana saya akan memasukkan garam secukupnya ke 1 gelas dan saya akan melarutkannya. Yang kedua, saya akan memasukkan kopi instan ke dalam gelas yang satu lagi. Saya akan melarutkannya. Buka dulu minyaknya. Selanjutnya saya akan memasukkan minyak makan secukupnya ke dalam air putih. Kita aduk-aduk dan kita tunggu beberapa menit untuk melihat apakah benda tersebut mengendap atau tidak. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Yang ini tadi minyak kita satukan dengan air, itu terjadi pengendapan. Yang kedua, kopi dengan air itu juga terjadi pengendapan. Ini pengendapannya ya teman-teman. Yang ketiga, garam dengan air itu terjadi larutan. Jadi tidak ada pengendapan di dalam garam dengan air. Kita dapat melihat hasil dari larutan yang telah kita buat. Minyak makan dilarutkan ke dalam air. Minyak makan tidak dapat terlarut di dalam air, alasannya karena memiliki sifat molekul yang berbeda.
Molekul air adalah molekul polar, artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan salah satu ujung lainnya memiliki muatan negatif. Sedangkan minyak memiliki jenis molekul nonpolar. Percobaan yang kedua, kita dapat melihat reaksi kopi pada air. Kopi tersebut tidak dapat larut di dalam air karena pada dasarnya kopi memiliki residu berupa ampas. Itu menandakan bahwa kopi yang kita minum masih alami. Larutan yang ketiga, tadi kita melarutkan garam pada air. Larutan garam pada air akan larut dan tidak menghasilkan endapan. Ketiga adalah reaksi asam basa. Reaksi asam basa sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, pada saat kita mencuci piring. Piring yang kotor pastinya memiliki noda yang membandel seperti lemak, di mana kita mencuci piring menggunakan sabun cuci sebagai bahan utamanya. Sabun ini bertindak sebagai surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat bereaksi dengan minyak pada piring. Jadi, pada saat kita mencuci piring, sabun tersebut memiliki asam yang sangat tinggi. Asam tersebut dapat membersihkan lemak-lemak pada piring. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan saat mempraktikkan asam basa dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada baskom, sabun cuci piring, dan sabun cuci piring. Kita yang kotor pasti memiliki lemak yang membandel. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it that is. Dimana piring yang tadi yang kotor kita sudah cuci, jadi piringnya bersih kecil dan tidak memiliki lemak ya. Sekian hasil dari penjelasan dan perhatian